pagi. Perkenalkan, nama saya Subur. Saya sudah 1 bulan jadi supirnya Tuan Rashid. Subur? Namanya sama tampangnya kurang nyambung ya? Nama itu kan pemberian orang tua, Non. Jadi pasti ada terkandung doa di dalamnya. Bur, barang-barangnya bawa ke kamar semua ya? Halo semuanya. Halo. Sayang. Apa kabar kamu? Gimana perjalanannya? Oke. Halo Pak. Oke. Ya. Ayo. Halo. Halo. Syukurlah kamu datang, Sofi. Ini Papa perkenalkan rekan bisnis Papa. Orang yang terkaya di Bali, Bapak Gondo dan anaknya Alex Gondo Subroto. Pak Rashid itu ada-ada aja sih, suka mendewa-dewakan. Kenalkan, saya Gondo Subroto, tapi bukan Gondoruo. Ya, kalau papa kamu bilang mas saya sebagai orang terkaya apa juga lah. Saya bisnismen biasa, kecil-kecilan. Hai. Saya Alex. Welcome home. Sofia. Thanks. Kalau begitu, kita langsung aja ya Pak Gondo ya. Ya. Jadi begini Sofi, Papa suruh kamu pulang ini, maksud Papa sama Pak Gondo ini mau menjodohkan kamu sama Alex untuk menjadi pasangan suami istri gitu ya. Dijodohin maksudnya gimana? Ya begitu, udah rencana sama Pak Gondo. Ngapain sih masih di sini? Udah ditaruh kan barangnya langsung ke bawah aja. Dan Iya. Sayang, jangan diganggu dulu Sofianya, Mama. Sayang, Mama tahu kamu gak suka dengan perjodohan ini. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, perusahaan papa kamu itu lagi kolaps. Dan yang bisa bantu papa kamu itu cuma Pak Gondo. Loh, jadi maksud Mama perjodohan ini ada modusnya? Lah sama aja dong, berarti Sofi kayak dijual dong sama Papa sama Mama. Sofi gak ada yang berpikiran seperti itu. Kamu harus pikirin papa kamu, kepentingan papa kamu, orang banyak, karyawan papa kamu. Dan Alex sangat antusias dengan perjodohan ini, sayang. Ya nggak mau, Mah. Pokoknya kalau dijodohin kayak gini caranya Sofia nggak mau. Loh, sayang Mama ngerti. Tapi kalian itu saling kenal dulu, deket dulu. Toh Mama Papa juga nggak akan suruh kalian menikah secepatnya kok. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati. minum kelapa itu bisa menghentikan ion cairan tubuh yang hilang. Itu kayak iklan loh. Duduk. Saya suruh duduk sini. Duduk sini cepat. Kalau baik deh. Kan gak enak, Non. Saya kan cuma supir. Duduk-duduk aja, nggak usah ngomong. Bur. Bur. Gimana aja sih, gue ngomong dari tadi. Loh, tadi katanya saya suruh diam. Lo tau gak sih, gue tuh disuruh kesini nih, disuruh balik ke Indonesia. Cuma buat dijual di perusahaan sama bokap gue. Dijual. Dijodohin mungkin, Non. Ya apa bedanya, sama aja. Kalau orang tua Non itu dalam mencari karyawan saja benar-benar menyeleksi mana yang terbaik. Nah, begitu pula juga dengan calon pasangan Non. Pasti dicarikan yang terbaik, Non. Terus kalau misalnya ternyata calonnya itu brengsek, orang tua gue bisa tanggung jawab. Orang gue yang jalanin. Siapa tahu Alex itu emang beneran baik. Buktinya saja orang tuanya mau membantu permasalahan yang dialami oleh Pak Rashid.
Halo. Iya, Nyonya. Kami di pantai. Kenapa? Oke, baik Nyonya, Nyonya tenang. Oke, baik Nyonya, kami segera ke sana. Non, kita harus segera pulang sekarang, Non. Kenapa? Bapak jantungnya kambuh, Non. Hah? Papa sakit apa sebenarnya? Enggak, Papa nggak apa-apa kok. Sofi, papa kamu itu punya riwayat penyakit jantung. Nggak apa-apa, Vi. Papa nggak apa-apa kok. Papa hanya minta sama kamu, selama perusahaan ini belum stabil, kamu bantu Papa di kantor ya. Ya pastilah Pak, kalau emang Sofi bisa ya pasti Sofi bantu. Sebenarnya hutang perusahaan kita ini udah terlalu besar. Sudah terlalu banyak, Vi. Dan itu hanya Pak Gondo yang bisa menutupi hutang Papa. Ya Sofi ngerti kok Pak. Mudah-mudahan Sofi bisa ngejalanin apa yang Papa mau ya. Ini kita mau kemana ya, Non ya? Terserah lo deh. Aduh, supir itu mana punya tujuan sih, Non? Aduh gue tuh lagi pusing. Lo tuh bisa gak sih gak usah bikin gue tambah pusing? Nah, ini aja, Non. Gimana kalau kita makan, tuh? Saya tahu tempat makan paling enak, Non, di sini. Terserah. Lo gak salah bawa gue ke tempat kayak gini, restoran kayak gini. Maksudnya, Non? Lo gak takut gue? Iya, sih. Soal itu nanti saya akan jawab. Indahnya tak mudah dilupakan, terasa menggetarkan hatiku. Ayo, silakan. Tatapan mata yang begitu indah membuatku semakin tak kuasa untuk segera tahu nama. Tempatnya udah lo riset duluan apa gimana? Enggak juga sih, tapi yang punya ini teman SMA saya. Dan kebetulan teman saya banyak yang sukses, tapi saya ya masih gini aja. Non. Oh, gue pikir lo sering kesini. Mbak, saya mau pesen menu makan siang yang paling enak untuk Nona ini. Baik, Tuan. Saya percaya kalau misalkan kita makan enak, itu mampu menghilangkan rasa stres, mengurangi beban pikiran juga, Non. Pemikiran dari mana tuh? Ini analisa saya, Non. Gila ya, bokap gue milih pegawai aja, itu kayaknya dites habis-habisan deh. Sampai jadinya kayak lo gini. Gimana nyari jodoh ya? Ya, makanya. Bahagiakanlah orang tua kita selagi kita bisa, Non. Mumpung sebelum terlambat. Nah, kalau ngomongin soal jodoh ya, mau diapa-apain itu yang namanya jodoh. Nggak akan kemana. Mau udah dijodohin, tapi kalau ujung-ujungnya itu nggak jodoh, ya buat apa, Non? Iya apa nggak? Setuju. Ya benar tuh. Non suka watermelon atau orange juice? Nggak apa-apa ini aja. Karbo or salad? Karena gue nggak lagi diet, jadi sandwich aja. Saya sengaja pesan dessert untuk Non. Krem dulu. Makasih dessert. Silakan Tuan dan Nyonya. Ini menu spesial hari ini dan semuanya gratis. Kok bisa gratis? Urusannya teman saya. Nanti urusannya dia yang bayar. Dia emang baik banget kok. Oh, teman yang bayar? Oh iya Mbak, nggak usah panggil saya Tuan ya. Saya cuma sopir di sini. Kita baru bertemu, semua tentangmu ingin segera ku milikimu. Ibu Sofi, Pak Alex sudah menunggu Ibu. Pak Alex ada di sini? Iya, Pak. Oh yaudah, makasih. Halo sayang. Pagi. Ya, Gimana? Kabar papa? Kabar apa? Udah sehat? Udah mendingan keadaannya. Oh ya, kenalin. Ini supir pribadi kita yang baru, namanya Subur. Selamat pagi Tuan. Saya Subur. Jeff, saya tahu kamu supir. Sayang, aku udah siapin ruangan buat kamu. Tempatnya nyaman.
Mudah-mudahan kamu bisa kerja dengan baik di sana. Thank you. Tapi sejujurnya aku lebih butuh asisten pribadi sih. Ya kamu tahu kan aku juga baru di sini, jadi pasti butuh orang yang bantuin lah. Asisten ya? Ya nggak masalah. Tapi aku mintanya, kalau bisa dia yang berpendidikan, sama sekolahnya di tempat yang bagus. Biar nggak malu-maluin. Nah, udah selesai. Cantik kan? Makasih ya, sama-sama. Mari, Mbak. Iya. Wah, lumayan buat makanan hari ini. Siapa ini? Riwayan ya? Jangan macam-macam kamu. Tapi kok tangannya lentik banget ya? Oh, jadi gitu. Sama gue nggak inget, sama Bliwayan ingat. Sofia? Anak kita rasis? Ya ampun, sahabat gue dulu. Ya ampun, Sofia. Aduh, ya ampun, Sofia. Cantik banget sih kamu, ya ampun. Berlebihan deh, biasa aja. Kangen. Sorry nih, gue nggak bilang sama lo kalau gue balik ke Indo. Balik ke sini juga udah dadakan disuruh bokap gue. Nggak apa-apa, udah biasa. Yang penting lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Cuman gak ada yang spesial nih, kecuali tentang masalah perjodohan. Cus, cantik lo mau dijodohin? Itu dia. Udah lah, nggak penting deh. Gue tuh kesini pengen ngajakin lo kerja bareng gue. Kan bokap gue katanya lagi ada trouble gitu perusahaannya. Gue disuruh kerja juga di perusahaannya dia. Gue pengen ngajakin lo kerja bareng gue, kalau lo mau. Mau banget! Makasih ya, Sofia. Udah cantik banget kamu. Rista, udah gue bilangin juga jangan makan jengkol, ngapain masih makan jengkol sih? Maaf, abisnya semua jengkol buatan ibu tuh ya enak banget. Gue gak kuat kalau masih dibikin itu. Pasti gue makan. Udah, ini aja kebiasa makan jengkol. Jangan dipencet. Jangan dipencet, ya kita mau naik ke atas. Gue takut naik lift. Takut sama lift? Kamu takut sama lift, kita naik apaan ke atas? Gak. Jangan-jangan lah, liftnya bau. Ayo buruan. Aduh. Ya ampun kepencet lagi. Jangan masuk. Gue takut ruang sempit sama ketinggian. Tuh kan. Aduh. Jangan masuk gimana kalau misalnya lo nggak bisa naik lift, kita naiknya ke atas, naik ke apa? Naik tangga aja yuk, sekalian olahraga gitu. Rista, kalau misalnya gue nggak inget lo sahabat gue ya, gue juga nggak mau naik tangga. Yaudah yuk, sini. Duluan ya. Kan ku jaga dirimu dari debu rasa dunia. Bener-bener tuh Rista, baru pertama gue kerja dikerjain. Pegel gitu loh kaki gue nih. Permisi, Non. Ada bunga buat Non. Lo ngasih gue bunga? Bukan saya, Non, tapi kurir. Ya, kurirnya bilang dari siapa bunganya? Katanya sih dari Tuan Alex, tapi saya nggak berani buka kartunya ini. Dari Alex? Alex ngasih gue bunga? Alex tahu aja gue lagi bete. Kan saya sudah bilang, Non, kalau cinta itu pasti akan tumbuh. Pasti akan datang apabila lama-lama terbiasa ketemu dan saling kenal. Masih lo banget. Kayak gitu, Non. Dia ngajakin gue dinner di sini. Malam ini. Wah, kalau gitu kita harus segera pulang, Non. Non harus siap-siap. Saya yakin Tuan Alex pasti akan nyiapin surprise buat Non. Cewek suka surprise kan? Ya udah. Udah bisa keluar? Oke, maaf, saya keluarin, Non. Thank you ya kiriman bunganya. Ya, sama-sama. Kamu suka? Suka. Gimana? Udah ngerasa cutin belum sama kerjaan kamu? Ya, lagi masih tahap proses sih, cuma udah lebih enakan kalau aku udah dapat. Ya emang udah dapat asisten pribadi juga kan, jadi udah Oh, ada yang bantu lah. aku kok belum tahu ya?
asisten kamu itu lulusan mana, tinggal di apartemen mana? Gak masalah. Yang penting itu dia bisa kerja, yang penting itu dia bisa ya nyaman sama kerjaannya, jadi bisa diajak kerja sama. Udah, that's it, itu aja. Iya, oke. Nggak masalah. Iya. Sayang, aku kepikiran buat majuin tanggal pernikahan kita. Menurut kamu gimana? Majuin tanggal pernikahan. Maksudnya pernikahan kita dipercepat gitu? Iya. Kenapa? Kamu kayak nggak excited banget? Kamu nggak mau nikah sama aku? Enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Cuman kan, kamu tahu kan sekarang bapakku lagi sakit. Pasti kan konsentrasi aku akan lebih ke sana. Jadi belum kepikiran kalau soal itu. Kalau soal itu aku ngerti, sayang. Kita harus positif thinking aja. Nanti aku datengin dokter terbaik buat papa kamu. Ya? Kalau soal pernikahan, aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Aku nggak mau perempuan secantik kamu pergi dari hidup aku. Bisa dijawab nanti kan? Gak apa-apa. Terima makan ya. Ya, sering makan. Ku yakinkan diriku dapat menjadi seperti mereka. Gampang ya? Gak apa-apa gini non. Udah deh, diem ah. Orang gue capek juga. Gue pengen tanya pendapat lo nih. Lo sebagai ya, orang yang di luar keluarga gue, lo kalau ngeliat Alex tuh menurut lo orangnya gimana? Ya yang jelas beda sama saya lah non. Kalau saya itu kan orangnya dekil, saya cuma sekedar supir, saya tidak berpendidikan tinggi kayak dia. Ya nggak mungkin banget lah model kayak saya gini sama non. Lo alasannya apa sih kenapa mau jadi supir? Maksudnya jadi supir ya punya majikan kayak gue gitu yang banyak maunya, suka ngebentak lo, marah-marah terus, ngomel. Non, sekarang gini aja deh non. Non tanya aja sama semua supir-supir yang ada. Siapa sih yang nggak mau jadi supir yang majikan itu kayak non? Begitu baik lagi, nggak sombong. Serius, non itu ibarat kayak berlian yang baru diasah, ya kan? Jadi silo dan bikin orang tuh terpana non. Itu kalau lepas meleng dikit, be. Sumpah. Tukan kelilipan kan, aduh. Coba non, sini non. Kita. Maaf ya non. Permisi non ya, permisi non ya. Lo coba dikit deh. Maaf ya. Kan ku coba meraih satu cinta putih di hatimu. Mata non ini bagus loh. Dia ngeliatin mata gue sih. Ya kan kelilipan, yang dilihat mata non. Masa dengkul. Serius ah. Udah. Oke non. Ya udah kamu balik ke kamar aja. Belum. Kamu udah sehat kan? Kamu langsung masuk kamar? Ya lumayan, Pi. Habis kepikiran kantor terus. Ya udah, Bur, langsung naik ke atas aja. Saya pengen ngobrol dulu sama Papa. Sekalian bawa tas saya ya. Baik non. Selamat datang kembali Pak. Mari. Ya. Kasih ya, Bur. Dari kemarin tuh Sofi pengen tanya sama Papa, sebenarnya dia tuh siapa sih? Kok dari pembawaannya dia kayak ya kurang cocok lah jadi supir. Ya subur seperti itu, Sob. Dia sendiri yang datang minta jadi supir. Tapi kalau menurut Papa ya jujur aja, Papa juga sama seperti kamu. Heran juga sebenarnya. Ya berarti Papa beruntung ya punya supir ya. Kalau dia bilang itu dia lulusan SMA, cuman kayaknya pendidikan tinggi deh. Ya udah nanti kita lihat aja kalau emang dia bagus ya dia masuk di kantoran. Ini laporan ini bahan-bahan untuk meeting nanti kita. Ya. Selamat pagi, Persib. Pagi Pak Gondo, apa kabar? Pagi. Iya. Kelihatannya kurang sehat. Iya Pak, baru sembuh dari jantung biasa. Nggak usah dipikirin masalah uang. Kalau kurang, tinggal bicara sama Gondo. Terima kasih Pak. Halo sayang Sofi. Halo Om. Oh. Makin cantik aja nih calon mantu Om. Terima kasih, bisa aja Om. Gondo. Farsid, hari ini jadi meeting kan? Oke. Sof, Papa sama Dewan Direksi mau rapat. Kamu sekalian ikut ya? Sofi sekalian ke atas. Oke. Mari Pak Gondo. Mari. Lo kenapa sih muka dilipat kayak gitu? Kayak habis diputusin pacar aja.
Gue tuh pusing mikirin pekerjaan, Riz. Duh, ribet tuh gak sih ngurusin semuanya kayak gini. Pengen balik ke masa-masa waktu gue belajar luar negeri tuh gak sih rasanya kayak gini terus. Ya udah sih, disyukurin aja. Udah bagus bokap lu punya perusahaan yang bonafit kayak begini. Nggak perlu lamar sana sini. Apa tuh istilahnya? Door to door ya? Kok door sih? Door to door, pintu-pintu. Oh ya ampun, maklum. Gue tuh pengen ngajakin lo itu lo refreshing. Ngapain ya? Jangan yang aneh-aneh ya. Ajib-ajib. Ajib-ajib apaan deh? Ih, nggak mau ah. Udah, yuk cepetan yuk. Udah kasih aku. Tapi, apa si Subur gimana? Jangan sampai Subur tahu tuh, dia bilang ke bokap gue. Diam-diam aja udah, yuk ah. Ya udah, tapi itu minum lagi deh. Ini di sana aja, yuk. Malaikat turun ke bumi, mengantar bidadari cantik. Aku penuh cinta, menggapai hidupku, bahagia hatiku. Sampai jam segini kok belum nongol juga ini non Sofia ya. Hatiku bergetar, kaulah ciptaannya yang terindah. Kan ku jaga dirimu selamanya. Oh kau putri cantikku, penuh cahaya cinta. Mas, non Sofia mana? Dan Sofia udah pulang, Mas. Non Rista juga? Non Rista juga sama, udah pulang, Mas. Dari jam berapa? Dari tadi. Kasih ya. Kamu tuh gimana sih, Pur? Masa Sofi pulang aja kamu nggak tahu? Maaf Pak, saya sudah 3 jam lebih nunggu di lobi. Tapi mungkin non Sofi keluar melalui pintu lain Pak. Ya udah Subur, kamu cariin dia keliling kota ya. Ibu khawatir jam segini belum pulang. Baik Nyonya. Dan ingat, jangan sampai Alek tahu semua ini. Dia marah besar sama kamu tuh. Baik Pak, mari Nyonya. Halo, Asep. Sep, gue butuh bantuan lo nih. Gue butuh informasi, tolong lo cariin keberadaan ini orang. Ya? Cewek, kira-kira umurnya 21 tahun. Nanti akan gue kirim fotonya ke lo ya. Lo kasih tau anak-anak gue butuh sekarang dia ada di mana. Oke. Tapi gue udah lama juga gak begini tau. Kan enak kalau lepas gitu, kumpul sama teman-teman, ya kan? Sof, tapi kayaknya gue gak cocok di tempat kayak beginian. Kepala gue sakit, pusing, pengen copot tau gak? Masa? Iya. Lu mah berarti Nora. Bodoh ah. Ayo. Ayo mau kemana sekarang nih? Masuk lagi. Masuk deket deh. Masuk orang dipegang-pegang lagi. Gimana sih? 1 senti lagi lo deketin teman gue. Lo berhadapan sama anak pungutnya Bruce Lee. Tuh. Ah, udah deh. Lu jangan belagu marah-marah. Gua tahu kan, lu pengen nih. Najis. Ngapain lu? Hah? Ngapain lu? Gua cuma iseng doang. Iseng doang. Hah? Iseng doang. Udah pergi lu? Gua pergi. Pergi. Weh. Mbak. Mau kemana? Ya mau kemana sih? Gue tuh males tau gak sih? Lo apa sih jemput gue? Lo pasti abis ini ngadu nih ke bokap gue. Non saya khawatir sama non Sarian, non saya cari nggak ada non. Ya terus ngapain sih pakai nyusulin gue kesini? Emang gue butuh dijemput sama lo? Gue bisa balik sini naik taksi. Kita pulang. Apaan sih? Kok maksa? Non dengerin non. Non tanggung jawab saya. Bapak ngasih amanah pada saya untuk jagain non. Ayo kita pulang non. Yuk. Lo jadi gak sewot sama gue sih? Gue bisa balik sendiri. Bapak lo. Gak apa-apa, kan gue udah bilang. Masuk mobil. Gue pulang ya. Aman. Yaudah, Dia sana pulang deh. Hati-hati. ya. Bur, dadah. Saya minta maaf non. Udah deh, diem deh.
Saya tuh cuma khawatir, Non. Tolong Non janji, jangan pergi lagi Non dari saya, Non. Sok peduli lu sama gue. Saya tuh cuma takut dipecat sama Tuan kok. Terus urusannya sama gue apa? Maaf ya, bukan apa-apa, Non. Ini soal tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Lain kali gue gak gitu lagi deh. Tapi kalau misalnya satu hari gue ajakin harus mau ya. Saya ke tempat begituan. Enggak. Namanya ngabis-ngabisin duit, Non. Mendingan saya ngaji di rumah. Emang sebelumnya lo pernah ke tempat kayak gitu? Ya pernah. Teman-teman saya itu semua anak orang kaya, Non. Itu yang punya restoran yang tempat saya ngajak Non itu kalau misalnya ke tempat begituan, kalau udah buka botol itu ngabisin uang sampai 4 juta lebih, Non. Kan sayang uangnya. Norak. Mungkin buat Non norak ya, uang segitu nggak ada harganya. Tapi zaman sekarang tuh cari uang susah, Non. Masih banyak masyarakat Indonesia yang kelaparan. Mendingan uangnya itu disumbangin, Non. Iya, udah, gue gak butuh ceramah kali. Maaf. terus jalani tanpa ada Sudah udah mana lagi juga nggak kok. antara kau dan Sayang, ya ampun, kamu kemana? Kamu kok pergi gak bilang subur sih? Kan bukan anak kecil lagi. Jangan bantah, Sofia. Kamu sudah bikin orang saya di rumah tuh khawatir. Ngerti nggak? Cewek seperti kamu itu jalan sendirian tuh rawan. Hah? Makanya papa tuh minta si Subur tuh dampingin kamu untuk nyupirin kamu. Iya, tapi kamu udah ya, gak usah bantah papa kamu. Dan jangan sampai Alex tahu semua ini. Entah dia kira papa sama mama gak bisa ngejagain kamu lagi. Mulai besok, kamu nggak akan pergi tanpa pengawalan Subur. Maaf, Pak. Nyonya. Kalau mau menghukum, lebih baik hukum saja saya. Bahkan saya siap untuk dipecat. Enggak, Bur. Saya percaya sama kamu, Bur. Ya. Tapi mulai besok, kamu lebih waspada. Ngerti? Aduh, sekalian aja tuh sewa polisi atau sewa tentara. Nggak perlu, Pak. Saya sanggup. Kamu boleh pulang, Bur. Selamat malam, Pak. Nyonya, selamat malam. Hati. ku yakinkan diriku dapat menjadi seperti mereka. Yang terbang bebas dan tinggi bersayapkan rasa cinta. Non, dengerin, Non. Non tanggung jawab saya. Bapak ngasih amanah pada saya untuk jagain Non. Ternyata Subur bisa sampai semarah gitu ya. Kok gue bikin dia khawatir. Walau mungkin ku tahu putihnya cintamu tak pasti untukku. Yakinkan dirimu untuk selalu menjadi Nggak bisa nih. Nggak bisa nih perasaan kayak gini. Nggak boleh. Pastikan dirimu selalu Sofia mana? Jam sini kalau belum siap. Mas Ales, kok tumben jemput Sofia? Suka-suka saya dong. Saya kan calon suaminya. Lagian apa-apaan lagi. Si Sofia pakai matiin handphone. Oh, mungkin aja dia belum bangun. Soalnya semalam tuh kita habis epan bareng. Ya, karena nggak bilang-bilang, jadinya Subur nyariin. Malah Sofia yang kena hukum. Subur nggak tahu kemana kalian pergi. Supir macam apa dia? Tapi ini bukan salahnya beli Subur. Beneran deh. Jelas-jelas salah dia. Mana sekarang si Subur? Subur! 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 Mas, saya ini calon mantu majikan kamu. Panggil ketua. Semalam ada apa? Kok kamu bisa kecolongan Sofia pergi kamu nggak tahu? Soal kemarin, maaf Mas. Maksud saya, maaf Tuan. Saya sudah bilang dengan Bapak dan Ibu, saya memang salah. Saya nggak tahu kalau mereka pergi. Udah, minta maaf, terus selesai. Enak banget kamu. Kamu saya pecat. Tapi kan udah aku bilangin, bukan salahnya beli Subur. Bukan urusan kamu. Apaan sih? Si Pagi kan nggak ribut-ribut aja. Maksudnya apaan sih? Lex. Kamu nggak kan? Malam kamu ngapain sih pergi dari diri? Bilang aku kamu pergi. Aku kan khawatir.
Baik banget sih, kalau cuma iseng doang. Lagian juga udah dihukum sama papa nih, gak boleh pergi kemana-mana nih. Nggak bisa gitu ya. Kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Pokoknya mulai sekarang, subur aku pecat, ya? Hah? Kok jadi subur yang dipecat? Orang aku yang diem-diem kok pergi jadi dimarahin sama papa? Ya salah aku dong berarti. Maaf Non, bukan saya maksud ikut campur, tapi memang yang dikatakan oleh Tuan Alex ini memang benar, dan saya siap menerima konsekuensinya. Tuan, kok jadi pakai tuan-tuan segala? Aku serius sayang. Mulai sekarang, kamu dalam pengawasan ketat aku. Kamu pergi. Aku udah malas lihat muka kamu. Ya Tuan, Non. Kamu gak ada hak sama sekali loh buat mecat dia. Itu supir pribadi papaku. Ya nggak apa-apa dong. Nanti aku tinggal bilang ke papa, ya? Sekarang kita ke kantor udah kesiangan. Ayo. Jangan asem gitu dong. Nih minuman gue beliin buat lo. Semua tuh gara-gara lo tau gak sih? Kan ngapain sih mulut tuh cerewis banget. Gak bisa gitu diem gitu mulutnya. Ya maaf. Gue keceplosan. Kebiasaan ngerumpi sama bule-bule. Emang sama aja sering ngerumpi sama bule. Mulut lo tuh ember. Iya deh, gue rela kok kalau mau dihukum sama lo. Tapi jangan pecat gue ya. Gue kagak mau kerja serabutan kayak dulu. Kalau gue gak inget itu sahabat gue juga dari dulu tuh diceburin lo tuh ke laut. Lu cantik-cantik lu ngomongnya tega banget. Lu mau ketemu subur nih. Hah? Buat apaan? Mau ngajak dia balik lagi kerja sama gue. Ntar Mas Alex marah gimana? Nah, apa urusannya dia? Orang gue yang butuh subur, bukannya dia. Yaudah, mau kemana? Mau nyamperin subur lah, mau cari dia di mana, mau ketemu dia. Ya tapi di mana nyarinya? Ya lo yang cari alamatnya, Rista. Udah, gue lagi pesan makanan, kita makan aja dulu, ntar baru nyari ya. Pesan makan lagi, udah gak usah sekarang, ya berangkat. Lagi aja dia dulu. Kamu nak, ini rumahnya di sini, kompleks elit gitu. Ya dari data di kantor sih, benar ini alamatnya. Coba ya gue. Permisi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mau ketemu dengan siapa? Pak, benar nggak ini alamatnya? Betul, ini alamat rumah ini. Mbak mau ketemu dengan siapa? Iya, kita mau ketemu sama Subur. Bener dia tinggal di sini kan? Maksud Mbak Tuan Subur ya? Anaknya Pak Wirya? Tuan Subur? Iya, itu benar. Tuan Subur, benar. Kita mau ketemu sama dia. Oh ya. Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan. Ya, terima kasih Pak. Tuan Subur sih. Dia masih kebiasaan. Tapi kenapa Tuan Subur? Udah makanya diam dulu. Tungguin aja dulu. Permisi Tuan. Permisi Tuan. Enggak, saya masih kenyang. Bukan Tuan, ada tamu di depan Tuan. Udah, tadi saya udah makan, nggak apa-apa, masih kenyang. Buka dulu Tuan, gak kedengeran tuh. Buka dulu. Oh, iya kenceng. Kenapa? Di depan ada tamu untuk Tuan. Tamu? Saya nggak nunggu siapa gitu hari ini. Tapi dia nyari Subur Tuan. Supirnya Pak Rashid katanya. Holy. Bisa tahu ya gue di sini ya. Jangan ngikutin gue lagi. Kamu bilang apa sama dia? Ya saya bilang apa adanya Tuan. Kalau di sini adanya Tuan Subur, anaknya Pak Wirya. Aduh, kamu. Ini bukan salah kamu juga lagi. Yaudah, sana. Ya Tuan. Apalagi Tuan? Jangan lampu di depan. Ke belakang. Ke belakang, nggak usah keluar, Pak. Permisi Tuan. Ke belakang, ke gudang, nggak usah keluar, Pak. Loh, kok Non Sofi ada di sini? Ada apa ya, Non? Gue dapet alamat lo dari kantor. Katanya rumah lo di sini. Terus
Terus si satpamnya juga bilang ini rumah lo. Iya, terus kenapa lo sekarang malah pakai itu kemoceng sama megang lap gitu? Lo tuh sebenarnya siapa sih? Oh, satpam non. Emang suka gitu non, satpamnya non. Suka improve. Orang bukan rumah saya, dia bilang ini rumah saya. Kalau misalnya emang ini bukan rumah lo, terus lo ngapain di sini? Jadi sebelum saya kerja di tempatnya non, saya dulu kerja di sini. Kemudian kerja di rumah non. Nah sekarang saya kerja di sini lagi deh. Kalau bukan rumah lo, ngapain juga lo masukin alamatnya ini ke data-data kantor ya? Oh, iya. Habisnya saya nggak tahu non. Harus nulis alamat di mana lagi selain di sini. Dan kebetulan juga majikan saya ini baik banget. Nggak apa-apa ngizinin. Majikan lo baik banget ya? Iya, udah terserah deh. Gue tuh kesini cuma pengen bilang lo bisa gak sih kerja sama gue lagi? Ya kasihan tuh si Sofia, kemana-mana dia sendiri. Kan masalahnya sibuk. Lo gak khawatir sama dia? Ya pengen sih non, tapi kan gimana? Kan justru Tuan Alex yang berhentiin saya. Emangnya dia siapa gue? Suami gue aja bukan, ngapain juga dia ngatur-ngatur gue? Ngapain sih lo manggil tuan-tuan segala? Ya kan pendidikannya tinggi non, sedangkan saya cuma sekedar sopir. Kalau Tuan Alex kan pendidikannya tinggi, saya enggak. Jadi wajar lah saya panggil Tuan. Lo tenang aja, kenapa sih? Semua tuh gue tanggung deh, lo gak usah takut. Lo gak mungkin kenapa-napa juga kali. Ya boleh. Nah gitu dong lo, asoy deh. Oh iya, kita kepanasan nih, mumpung majikan lo gak ada, boleh gak kita masuk? Lebih baik jangan deh non. Nah ini lihat nih, digembok non, saya aja kekunci di sini. Nggak usah. Langsung pulang aja. Yaudah, kalau gitu boleh minta minum nggak? Gak usah, langsung pulang aja. Yaudah, yuk, permisi. Ya. Putri cantikku, penuh cahaya cinta. Halo? Kok lama ngangkatnya? $510 juta, $520 juta. Capek juga ngitungin kamu, Bet, ya? Kamu sudah menjadi pengikutku yang setia. Sekarang masuk lagi. Pak, Udah pulang, Lek. lagi ngapain? Kamu lihat toh? Ini hasil Papa. Tahu? Papa nyimpen duit di dalam bantal. Kenapa emang? Yang bener aja, Pak. Ya, kamu boleh ketawain Papa, ya. Tapi Papa punya alasan. Kenapa uang ini Papa tidak simpan di bank? Sebab takut kena pajak. Pajaknya gede, bunganya nggak seberapa. Terus kalau banknya pailit, siapa yang mau ganti uang Papa? Sekalian aja simpannya di celengan ayam, Pak. Celengan ayam mana muat tadi kamu? Saya ngomong aja. Itu biasa lama masih dipakai. Loh, katanya kamu mau pergi sama Sophia? Ayah, Pak. Apa? Kenapa dengan Sophia? Sekarang Sofia udah berubah. Dingin, nggak ada perhatian. Tiap diajak ketemu dia ngindar. Kayak ada cowok lain gitu, Pak. Udah punya cowok lain? Oh, rupanya dia udah mulai bertingkah. Dia nggak tahu apa? Anak Papa ganteng iya, berpendidikan tinggi iya, lulusan luar negeri iya. Kurang apa coba? Papa emang juga nggak tahu Sofia itu juga cantik, berpendidikan tinggi, kaya juga. Jadi dia juga bisa milih dong mau cowok yang mana. Udah. Kamu tenang aja. Papa punya kartu truf untuk parasit. Biar dia bertekuk lutut. Gondol dilawan. Pak Gondo. Selamat malam, Pak Gondo. Selamat malam, parasit. Ada kabar kurang baik. Makanya dari itu saya telepon Bapak malam-malam. Kurang baik gimana, Pak Gondo? Apa ada hubungannya dengan perusahaan? Bisa jadi, parasit. Ini semua bisa ada hubungannya dengan perusahaan Bapak. Semuanya ini karena Sophia. Hah? Sofia? Ada apa dengan Sofia ya, Pak? Saya dapat laporan dari Alek. Sophia sekarang sudah sulit dihubungi. Bahkan sulit ditelepon. Saya cuma mengingatkan aja, Parasit. Parasit, dengan saya masih ada tanggungan. Ya, cuma 3 miliar. Parasit. Bagaimana kalau saya usul kita percepat pertunangan mereka?
biar kita sama-sama enak. Bagaimana, Pak? Baik, Pak. Nanti saya akan percepat acara pertunangannya, Pak. Makasih, Pak Gondo. Tunangannya dipercepat. Waduh, ini pasti gara-gara gue selalu menghindar dari Alex deh. Aduh, gue harus jelasin semuanya ke dia, ini gak bisa kayak gini. Jadi kamu selama ini ngehindarin aku gara-gara kamu diem-diem nge-hire si subur itu, ya? Ya gimana, aku minta maaf deh. Kamu tahu kan kalau zaman sekarang nyari supir susah. Nyari yang baik, yang jujur, yang gampang diatur. Susah kan? Tapi Papa juga udah setuju. Ya, tapi nggak gini juga dong caranya. Cuman kamu nggak bisa diem-diem ke aku. Kok kamu ngehindarin aku terus-terusan? Aku mikirnya kan jadi yang enggak gitu. Aku kemarin mikir kamu udah ada cowok lain gimana? Ya enggak lah, kan itu lagi masa penjajakan. Ya udah, maafin aku ya. Well. Pagi-pagi Papa sudah melihat pemandangan yang begitu hebat. Subur, kalau kalian udah nggak bertengkar lagi. Enggak kok Om, ini udah selesai masalahnya, cuma salah paham aja. Oh ya? Cuma masalah paham? Iya. Oh ya, Papa cuma mau ingetin kalian aja. Ya, tanggal pernikahan kalian tetap tidak ada perubahan. Dan sebetulnya sih, kalau lebih cepat lebih baik sebetulnya. Ya, kalau Alex sih setuju-setuju aja, Pak. Cuman kita kan nggak bisa dengar kata-kata Alex doang. Sofia gimana? Apa? Gimana Sofia? Kamu tahu kan? Nasib perusahaan ada di tangan kamu. Sayang, udah siap belum? Udah, nih, bentar lagi bisa berangkat. Ya. Mama perhatiin kamu itu sering banget ngelamun. Kamu punya masalah ya sama Alex? Enggak, kata siapa sih? Baik-baik aja kok semuanya nih, cuma lagi pusing banyak kerjaan aja di kantor. Kamu nggak usah khawatir, Mama udah minta izin kok sama papa kamu. Lagian kamu juga harus persiapkan pernikahan kamu. Iya, Mah. Ya udah kalau gitu ayo kita fitting baju, kita cari kue, terus kita cari catering ya. Tar dulu deh, Mama emang bener-bener yakin ya kalau Alex tuh jodoh yang pas dan tepat buat Sofi. Sofi, Mama dan papa kamu itu udah kenal Pak Gondo lama banget. Dan kami yakin kok kalau Alex itu baik seperti papanya. Ya udah, kalau gitu yuk. Nah, ini dia nih CPW-nya udah dateng. Mana tuh CPW? Calon pengantin wanita. Ih, lu gak gaul banget sih, masa di Paris gak gaul? Oh iya, ntar gue gak nemenin lo ya, soalnya masih banyak kerjaan. Gak apa-apa, gak masalah, santai kok. Ya, Nanda, sayang, bersiap kan? Siap. Ya udah. Ayo. Tapi maksudnya tungguin subur dulu kan? Suburnya mana sekarang? Iya, dari pagi juga gue gak ngeliat batang hidungnya dia tuh. Kayak dia izin deh. Ya udah tungguin dia dulu aja kalau gitu. Gak mau pergi kalau misalnya emang gak ada dia. Aduh, Sofi biarin aja sih. Iya, Ma. Tapi ya tungguin dia dulu aja. Makanya gak mau kalau misalnya emang gak dikawal sama subur. Sayang, kan udah ada aku. Dibilangin gak mau apa maksa sih? Yaudah, gue cariin dia di kamar dulu ya. Iya, cariin dulu deh. Yaudah, bentar ya. Sudah tadi subur. Nih, Subur! Nih! Dri, Apaan di sini? kok lo di sini sih? Gue kirain lo pingsan. Kok lo berantakan sih? Lo nggak habis berbuat macem-macem kan? Ngaco lo macem-macem. Gue bikin rumah teman, terus gue bangunnya kesiangan. Itu si non Sofia udah siap belum? Bukan siap lagi. Satu rumah tuh udah nungguin lo doang. Udah, si Sofia tuh bilang dia tuh nggak bakal mau pergi kalau nggak sama lo. Dia kan udah ketergantungan sama lo. Yaudah. Yuk kita berangkat yuk. Yaudah, yuk. Mana aja? Bu, Sofi, Tuan Alex. Mana aja sih dicariin? Kamu perlu belajar sopan santun, tau gak? Masa Tuan nungguin supirnya? Maaf, Non. Semalam saya nginep di rumah teman saya. Tadi pagi dia lupa ngebangunin saya, makanya saya telat. Dari rumah teman ya? Cewek apa cowok sih kok berantakan gitu bajunya? Udah Sofi, udah nggak usah diperpanjang deh. Ngapain sih dia kan udah minta maaf? Kita juga bisa pergi kok tanpa dia. Ya.
aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Gimana? Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati. Saya tidak tahu tadi ada kesini kemudian begini. Kamu cobain ini. Ini bagus. Cobain. Merah. Iya. Enggak, bagusan emang putih dong. Mendingan putih Iya, lah. Tante, ini bagus, tapi ini kan nggak biasa, Tante. Coba kita tes subur. Mendingan putih apa merah? Subur. Memang merah tidak biasa, tapi putih lebih cantik. Coba siapa yang pilih merah? Yang pilih putih? Lihat kan? Ya udah yuk, bayar sekalian di depan kecil ya. Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Pak, Mama curiga deh sama Sofi dan Subur. Hubungan mereka tuh nggak kayak supir sama majikannya. Curiga gimana sih, Ma? Lagian mana mungkin Sofia itu suka sama Subur. Sofia kan udah punya Alek. Setahu Papa itu Alek orangnya ganteng, pinter. Ele juga. Iya Pak, awalnya Mama juga berpendapat seperti itu. Tapi seharian ini Mama jalan sama mereka, Sofi tuh ngelihat Subur tuh kayak gimana gitu. Aneh deh pokoknya. Beda gimana sih, Ma? Ya pandangannya beda begitu, kayak ada rasa cinta gimana gitu Pak. Cinta? Apa tahu nggak? Setiap kali Mama milihin barang buat si Sofi, dia malah minta pendapat si Subur. Gitu ya? Kalau menurut perkiraan sama dugaanku ya, Dad ya, Pak Gondo itu udah pakai uang perusahaan buat bayar utang-utangnya Pak Rashid. Nah di situ, Dad, dia bisa manfaatin tuh, Dad, buat jodoh-jodohin anaknya. Pak Gondo? Padahal Pak Gondo itu sudah ikut puluhan tahun dengan Dedi. Kenapa gelagatnya bisa seperti itu? Dedi kayak nggak tahu aja. Dia kalau ngeliat uang, matanya tuh langsung hijau, Dad. Langsung lupa. Padahal dia kan juga orang kaya, manajer perusahaan. Bisa nyekolahin anaknya lagi ke Amerika. Bisa jadi dia itu menggunakan uang perusahaan. Dan lucunya, kalian itu bisa tidak saling kenal. Kamu kenal kan dengan Pak Gondo? Iya, waktu SMA dulu kan pernah kenalan. Itu sebenarnya kebetulan yang nggak disengaja loh, Dad. Ya, nah udah jalannya Tuhan ya. Tapi kita bisa manfaatin tuh kebetulan yang bagus ini nih, Dad. Ya kan? Buat mengungkap kejahatan si Pak Gondo itu. Aku juga gregetan soalnya, Dad. Ya, Dedi salut sama kamu. Dedi atas kamu memberikan pekerjaan mulai dari bawah. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kamu lebih dari yang Dedi perkirakan. Ah, Dedi bisa aja. Aku kan bisa kayak gini juga karena didikan Dedi. Dan ingat nggak waktu aku di Seattle Amerika dulu? Aku nakal, Dedi jewer. Dad, aku punya ide ya. Gimana kalau kita bantu untuk bayar utang-utangnya si Pak Rashid? Nah dari situ tuh kan kita bisa ngeliat tuh, bisa mengungkap pengeluaran perusahaan. Soalnya kalau kita lihat-lihat ya, itu neracanya nggak seimbang ya. It's not balance. Ya, Dedi setuju. Dan Dedi tahu kamu suka kan sama Sofia. Apa? Lo mau kabur besok? Aduh, kebiasaan deh. Udah gue bilang jangan ngomong sama siapa-siapa, ini suara gede banget. Ember banget sih. Gue tahu, gue tuh gak suka banget tuh sama Alex. Gue gak mau sama nikah sama dia. Gue orangnya posesif, agresif, ngatur, arogan lagi. Ya, tapi bukannya lo seolah-olah kayak diancam gitu sama mereka? Ya justru itu. Masa iya zaman sekarang cinta pakai dipaksa-paksa, dibawa tekanan. Gak zaman kali. Non, ada apa ya? Manggil saya, sepertinya ada yang penting mendadak mungkin. Tuh, si Sofia mau kabur dari acara pertunangannya. Dia gak cinta sama si Alex. Non, tapi kan ini semua udah dipersiapkan, Non. Udah deh, Bur. Ini tuh masalah gue sama Alex. Dan ini masalah hati gue. Yang paling penting nih sekarang, gue cuma butuh bantuan dari lo berdua. Tapi kalau nanti Tuan sama Nyonya itu tahu, nanti saya lagi yang kena. Ya kan udah gue persiapin semuanya. Paling penting nih lo besok siapin mobil tuh, pagi-pagi buat gue kabur. Dan jangan sampai Alex tahu ya semua rencana kita. Ya kalau tahu kan lebih bagus, malah lebih baik. Biar dia nyadar diri. Udah ya, biasaan deh.
gue harus hentiin semua ini. Ini momen yang paling pas buat gue ungkap semua itu. Oke kalau begitu. Terima kasih infonya, Subur. Sehargai dedikasi kamu. Ada apa, Lek? Kok kelihatannya muka kamu ruwet banget? Enggak apa. Cuman ada sedikit masalah. Barusan supir Sofia, si Subur telepon, dikasih tahu kalau besok Sofia punya rencana kabur dari pertunangan. Oh, rupanya nggak ngaruh ancaman papa. Bener kan, Pak? Sofia itu nggak cinta sama Alex. Dia pasti cinta sama cowok lain. Oh, begitu ya? Tapi nggak bisa begitu dong. Hah? Itu namanya egois. Mau menang sendiri. Kalau gitu, besok kita harus mencegah. Dan sekalian, biar si Rashid tahu tingkah laku Sofia. Alhamdulillah, motor gue bisa kabur itu rumah. Aduh, cepetan ayo, jalanin mobilnya, cepet ayo. Non, sebentar non, sabar dulu non. Kuncinya, cepetan. Apa nggak lebih baik dipikirin lagi? Saya takut ntar penyakit jantungnya bapaknya non kambuh loh. Wah, lu jangan doain kayak gitu dong. Yang penting gue udah titip surat itu di situ. Cepetan ayo, jalan. Tapi ini rencananya nggak bahaya banget ya. Soalnya kalau misalnya sampai ketahuan gimana? Kalau sampai ketahuan, lu yang ember. Yuk, ayo cepetan. Ayo cepetan masuk duluan yuk. Gue punya tuh kuncinya. Mah, kok Sophie belum kelihatan? Loh, tadi mama lewat kamarnya dia lagi nyetel musik. Kayaknya sih udah bangun deh. Coba mama pastiin deh. Ya. Ya udah, bentar Pak. Nih kamu taruh vasnya di sana ya. Hati-hati. Sofi. Aduh, bangun sayang, di jam segini. Pak. Mama, Pak. ada apa sih mak teriak-teriak kah? Pak, Sofi kabur, Pak. Dia ninggalin ini. Sophie kabur. Maafin Sophie mah, Pak. Sophie nggak bisa menerima perjodohan ini. Sophie nggak cinta sama Alex. Apa sih ini? Terus mau cari kemana? Mama juga nggak tahu, Pak. Aduh, Sof, kita mau kemana sih nih? Ntar kita disangkain buronan loh. Udah kayak penjahat disangka buronan. Kamu tahu, gue tuh nggak mau dinikahin sama si Alex itu. Ya tapi kan lu mikirin dong nasib setiap orang gitu, termasuk gue ini. Ya, terus gak ada yang mikirin nasib gue gimana. Gak ada yang mikirin perasaan gue gimana. Mau gak dinikahin sama si Alex? Mana sih? Siapa sih? Kok kayak gitu? Itu. Aduh, cepet. Aduh, jangan ngebut. Kita turun aja nih ya. Aduh kan, apa gue bilang? Suburnya mesti gimana? Ayo turun non. Lah, mesti kita berdua keluar gimana sih? Tega banget. Gimana sih, Bur? Kok dibuka sih pintunya? Siapa yang suruh? Ketahuan kan jadinya. Turun. Gak mau. Turun. Gak mau. Turun apa? Kok maksa sih? Turun sekarang. Turun. Siapa yang mau? Turun. Ya ampun, Subur gimana sih pakai dibuka sih pintunya? Turun sekarang. Lepasin gak? Gak mau nikah sama lo. Kamu gak dikabur-kaburan lagi ya? Aku gak peduli kamu mau nikah sama aku apa enggak. Apaan sih, maksa banget, gak suka deh ya. Mau kemana? Yuk, gak mau, ibu itu sih gak mau dinikahin sama lo. Sophie, apa-apaan nih? Kamu coba kabur dari rumah, bikin malu papa aja. Dasar anak egois. Kok jadi Sofi yang egois sih, Pak? Papa pernah nanya gak perasaan Sofi itu gimana? Mau gak nikah sama dia? Sof, kamu gak boleh ngebentak gitu ke orang tua kamu. Kamu tuh juga siapa sih emang sebenarnya? Kamu tuh gak ada hak buat ngikutin urusan keluarga aku, tau gak? Kamu tau gak sih perasaanku sekarang tuh kayak gimana? Alex, Sophie.
masalah perbedaan itu bisa dipupuk. Tapi Om cuma mau bilang sama kamu, ini semua terserah kamu. Masalahnya adalah bagaimana masa depan perusahaan bapak kamu. Ya tapi ini gak ada urusannya sama Sofi sama sekali, Om. Sof, kamu bisa ngomong kayak gitu sekarang karena kamu udah suka sama laki-laki lain kan? Siapa? Kasih tahu aku. Sofi, benar kata Alek. Siapa dia? Siapa? Kalau emang beneran nanya siapa yang Sofi cinta sebenarnya, Subur orangnya. Subur? Kamu suka sama Subur? Non jangan bercanda, Non. Gak mungkin lah. Saya kan cuma sekedar seorang supir aja, Non. Gue bener-bener ngerasain ini dari hati, Bur. Gue srek sama lo. Gue nyaman banget sama lo. Dan gue gak peduli mau lo supir, mau lo cuma lulusan SMA. Gue gak mikirin sama sekali soal itu. Sofi, kamu jangan bercanda, sayang. Sofi gak sama sekali bercanda loh, Mah. Ini bener-bener dari hati dan emang Sofi cinta sama Subur. Tapi, Non, maksudnya bukan begitu, Non. Ada... Subur, sudah saatnya kamu jujur dengan hatimu. Dan juga jujur dengan semua yang ada di sini. Gak mungkin sekarang kan, Dedi. Aku harus jujur ya. Pak Wirya, jadi Subur ini anak Pak Wirya? Iya. Pak Gondo rupanya sudah lupa. Ketika dulu ketemu dengan Subur, dia masih SMA. Selepas dari SMA, dia saya sekolahkan di luar. Ini sebenarnya maksudnya omongannya apa sih? Maaf, Sofia, aku baru bisa cerita sekarang bahwa sebenarnya Pak Wirya ini adalah dedi aku. Dia bapak aku. Jadi memang rumah yang kamu datengin tempo hari itu adalah memang rumahku. Loh, berarti departemen store sama restoran mewah itu punya lo dong? Terus kenapa lo jadi sopir gini sih? Itu memang semua milik perusahaan milik dedi saya. Dan memang sebagai calon tunggal penerus perusahaan, dedi menyuruh saya untuk memulai karir dari nol. Saya tidak boleh mendapatkan jabatan gitu aja langsung. Terus kemudian saya meretas karir saya dari bawah dan memilih jadi private drivernya Mr. Rashid. Pak Wirya, maaf, saya mau pindahin mobil saya. Saya permisi dulu. Hehehe, kamu nggak bisa menghindar dari saya. Karena semua kejahatan Pak Gondo, saya sudah tahu. Pak Gondo meminjamkan uang kepada Pak Rashid dengan menggunakan uang perusahaan. Dan Om nggak bisa kemana-mana lagi sekarang. Karena urusan keuangan, urusannya sama saya. Satu hal lagi juga, Om menggunakan uang perusahaan untuk menyekolahkan Alex ke luar negeri. Bukan begitu, Tuan Alex? Satu lagi, Om. Perjodohan ini nggak bisa diteruskan. Bener kata lo, kalau misalnya kita nggak jodoh nggak bakalan bisa. Pak Gondo, Pak Gondo. Belum kali ini. Like father, like son, kan? Aku mau minta tolong sama kamu ya. Apa? Lebih baik kamu nggak usah balik ke Paris. Kamu stay aja di Indonesia. Temenin suami kamu. Suami? Suami apaan? Iya. Karena sekarang aku mau ngelamar kamu dan meminta kamu menjadi istri aku. Will you marry me? Kita nggak perlu ngecek ini cincin cukup atau enggak. Dan aku nggak perlu nanya sama kamu mau apa enggak. Karena yang Aku belum terpenting jawab apa-apa adalah loh. kamu harus mau dan kamu sudah jadi istri saya. Sofia, Subur. Ini siapa nih? Kenapa nih dia nih? Lihat di sini.